Maksud dan tujuan dari kurba ini adalah untuk mencari tahu berapa banyak pendataan, terutama di cabang-cabang itu banyak sekali. Kalau kita lihat ranting-ranting yang ada di Jakarta Timur ini hanya ada namanya ranting, tapi tidak ada kegiatan yang Ustaz, atau bahkan mati suri ranting. Nah, ini pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Timur melalui LPCR yang kemarin mengikuti awards di Makassar ini menindaklanjuti tentang keterkaitan adanya cabang dan ranting khususnya yang ada di wilayah Jakarta Timur. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz John selaku Ketua LPCR pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Timur yang akan disampaikan oleh beliau apa saja nanti bisa kita ambil kesimpulan. Lalu nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan keberadaan cabang, keberadaan ranting atau masjid, silakan nanti Anda komunikasi tanya jawab terhadap beliau. Tadi saya mengatakan bahwa Ustaz John ini nggak selesai, gitu kan? Bahwa maghrib ini nggak selesai. Memang Ustaz John ini kan banyak waktu yang harus mengunjungi cabang-cabang Ustaz, karena kita harus bersurat permintaan kurba itu kita harus balas dengan surat, dan mungkin kalau berkenan sampai dengan Pak Aisyah Ustaz, nanti kita lanjutkan. Insya Allah makan malam terjamin Ustaz. Kemudian yang kedua, sampaikan juga bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Kayu Ustaz mempunyai 3 ranting dan 3 masjid. Berarti Ustaz bisa berkomunikasi dengan ketua ranting dan ketua masjid jangan. Mungkin sebagai prolog pembukaan dari saya, mungkin mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Timur, karena turbanya Ustaz John ini berdasarkan pleno 2 pekan yang lalu Ustaz akan mengadakan turba ke cabang dan ranting-ranting yang ada di wilayah Jakarta Timur, dan kita cukup salut dengan beliau, dengan Ustaz John ini yang komitmen terhadap LPCR. Beliau mau meninggalkan tugasnya, beliau mau meninggalkan keluarganya jauh-jauh dari Batu ini hanya untuk mengurus LPCR Ustaz. Karena kalau kata Jenderal Sudirman, kalau kita masuk Muhammadiyah setengah-setengah lebih baik mundur Ustaz. Pulang aja. Waalaikumsalam. Oke, mungkin itu sebagai khotimah dari kami. Mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya karena ini mohon maaf acara cabang Muhammadiyah Kota Kayu, untuk itu kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak F. Adnan untuk sedikit memberikan sambutan terkait dengan kegiatan turba LPCR. Waktu dan tempat dipersilakan. Dalam suatu rumus ketahanan suatu organisasi lembaga itu harus ada regenerasi yang jelas untuk menjamin bahwa suatu organisasi atau apapun itu biar terus berjalan atau awet, maka harus ada kekuatannya di mana, di perkadran. Ini yang saya kira bahwa sekalian mohon ini juga diperhatikan, karena memang tanpa itu ya siapa nanti akan mengurus ranting, cabang, masjid dan seterusnya. Kalau nggak ada kader yang jelas, setelah kita siapa? Ini penting, karena memang ya tujuan udahlah sampai nanti hari kiamat kan. Maka ini penting bahwa kita harus mengkader, harus punya kader setelah kita siapa, dan harus punya jelas dia adalah punya kekuatan, punya niat untuk bermuhammadiyah secara tanpa totalitas. Ini yang satu masalah yang ada di kita. Maka bahwa sekalian silakan bagaimana caranya ranting, cabang, masjid itu mencari kader sebenarnya yang muda-muda tentunya. Ini penting, karena memang tanpa itu ya sudah, kalau sudah nggak ada kadernya, terus nanti kita dipanggil oleh Allah semuanya, siapa yang harus Muhammadiyah ke depannya kan gitu. Ini yang satu yang masalah. Yang kedua, tadi pentingnya ranting itu penting bagian ya. Jargonnya di Cirebon itu ranting penting, kemudian cabang berkembang, masjid makmur dan memakmurkan. Nah itu diantaranya itu. Maka sungguhnya ini adalah hasil dari
lawatan pencarian menemani kontingen kita ke Banjarmasin untuk kemarin itu, dan beberapa tentunya ada yang bisa kita sampaikan, kita berikan pada kita sendiri di timur ini seperti apa sesungguhnya persiapan kita atau kategori yang kemudian kita menjadi ranting atau cabang unggul atau masih juga yang unggul seperti apa sesungguhnya kriterianya. Ini yang saya kira Bapak sekalian ini juga nanti silakan dilihat berbagai macam aturan atau rujukan bahwa dalam mencapai ranting atau cabang atau unggul itu ada berbagai macam syarat dan prasyaratnya. Dan silakan dicek di media atau di dalam dari BP misalkan itu apa syaratnya. Tetapi Bapak sekalian tentu ya kita harus mulai berapapun yang sudah kita ada ini harus kita mulai dengan upaya untuk menuju pada ranting unggul, cabang unggul maupun masjid yang unggul. Nah Bapak sekalian ada mungkin kita mengenal sekarang ada namanya SICARA, Sistem Informasi Cabang Ranting, itu menjadi suatu awal untuk kemudian kita memulai untuk menjadi suatu cabang ranting maupun masjid yang terakui atau yang terdata oleh PP kan gitu. Ini awalnya, sehingga di sana ada berbagai macam persyaratan Bapak sekalian. Untuk memenuhi persyaratan itu ada SK-SK yang harus kemudian diadakan, dan harus ada SK-SK pengurusan ataupun pergerakan atau rapat-rapat dan sebagainya, itu harus sudah lengkap kan begitu. Bukti-bukti yang harus kemudian harus ada kan. Status daripada masjid kita misalkan atau tanah kantor kita itu statusnya seperti apa? Ada nggak bukti misalkan dari wakaf dari siapa ke persyarikatan kapan? Siapa wakilnya, siapa nadirnya? Nah itu harus jelas, karena nanti bisa digugat atau dipakai oleh orang lain atau diambil oleh anaknya atau generasi yang mewakafkan kalau nggak jelas itu semuanya. Maka Bapak sekalian, ini saya kira sebagian daripada pentingnya untuk bertransaksi harus ada kejelasan dalam buktinya, yaitu berupa ya catatannya ada, buktinya ada. Nah kemudian Bapak sekalian, jadi karena itulah setelah kita ke PDM untuk kemudian menyampaikan hasil daripada OWD dan masjid itu, kemudian tentu kita ingin juga mengarah bagaimana sebenarnya kita timur ini menjadi juga bagian yang bisa mengikuti keunggulan itu, baik cabang nanti maupun masjid. Maka harus ada upaya, paling enggak nanti ya kita akan diundang nanti oleh daerah untuk sama-sama ya belajar ke cabang yang unggul dan nanti yang unggul, dan juga masjid yang unggul. Maka ini kita jajaki sebenarnya Pak John ya. Jadi apakah nanti semuanya bisa atau siapa atau ikut, kalau saya ini diundang untuk ke sana. Kita akan melakukan semacam workshop atau regional meeting untuk PCR yang Jawa Timur. Nah inilah yang akan kita adakan kalau saya ini sudah selesai acara kita turba ini kan. Inilah yang paling enggak yang kita akan sampaikan. Nah Bapak sekalian, tentu nanti permasalahan berkaitan masalah masjid cabang ranting nanti kita akan bisa jalankan bersama. Tapi paling enggak inilah niat kita Bapak sekalian, kita akan mengadakan seperti itu. Maka paling enggak kita harus minta kesiapan dari Bapak sekalian yang ada di cabang nanti maupun di masjid, yang itu nanti akan bisa kita kumpulkan oleh daerah, dan bisa nanti kita undang mereka yang sudah unggul itu, dan kita minta informasinya dan kita akan ikuti itu, sehingga nanti tanggal 26 kita bisa ikut menjadi peserta yang ya harapannya bisa unggul juga kan gitu kan. Jadi yang saya kira mungkin ini yang tujuan kita Pak John ya, untuk menginformasikan itu bahwa sekalian. Jadi dari bicara obat itu ada beberapa yang sudah unggul, diantaranya untuk cabang unggul itu diambil atau disabet oleh cabang Ponorogo Kota, termasuk masjid unggulnya dari Ponorogo juga, namanya Baitul Mukhlisin. Ini yang saya kira dari suatu keirian kita. Jadi Ponorogo itu baru mengambil 3 porsi unggul semuanya. Jadi cabang unggul, masjid unggul, kemudian expo
expo cabang unggul juga dari Ponorogo. Nah ini kita akan nanti mungkin juga akan terus belajar kenapa, bagaimana, apa caranya, apa kiat-kiatnya mereka bisa unggul, apa saja sih kegiatannya, apa saja sih aspek yang bisa membuat unggul itu apa saja. Ini yang saya kira mungkin akan nanti kita diskusikan bersama, dan tentunya lagi harapannya bahwa nanti ketika kita mengadakan workshop atau regional meeting dari BDM, maka sebenarnya kita mengharap Bapak sekalian untuk hadir, untuk ada di sana. Apabila kita memanggil narasumber dari luar daerah, dari BP, maka ya semua kalau kemudian kita datang kan ya katanya sudah siap, sudah mau ikut dan mau jadi unggul kok nggak ada kan itu. Jadi harapan kita ini suatu kesempatan dan komitmen kita untuk nanti bisa hadir bersama dalam agenda berikutnya. Terima kasih Pak Jo dan Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.